Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenankan kami dari Perbankan, kelompok 4, ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait praktik finansial teknologi berbentuk pinjaman online ilegal. Yang beranggotakan ada saya, Sani Sabeliana, lalu ada Nurina Retno Putri, ada Mbak Salsabila Afida Wulandari, ada Mbak Meswara Kusmawati, dan Mbak Salsabila Ramadhani. Untuk latar belakang kepada Mbak Salsabila, kami persilakan. Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang finansial, khususnya finansial teknologi atau biasa disingkat sebagai fintech. Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk finansial teknologi atau fintech merupakan imbas dari kemajuan teknologi yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selanjutnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Tulus Abadi yang mengatakan bahwa permasalahan paling tinggi dalam pinjaman online yang dilaporkan konsumen adalah cara penagihan, yakni mencapai 39,5%. Kemudian pengalihan kontak 14,5%, permohonan reschedule 14,5%, suku bunga 13,5%, administrasi 11,4%, dan penagihan pihak ketiga. Selain itu, permasalahan pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat membaca semua transaksi HP dan foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah. Ini anomali ketiga. Indonesia belum mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi, sehingga pelaku usaha seenaknya saja. Begitu pula dengan yang legal juga bermain dua kaki. Selanjutnya, peran OJK dalam sistem pinjaman online akan dibacakan oleh Mbak Nurina. Mbak Nurina, dipersilakan. Selanjutnya, peran OJK dalam sistem pinjaman. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan bersama dengan Indonesia atau AFBI dalam rangka memajukan literasi kepada masyarakat di berbagai daerah agar masyarakat memiliki pemahaman tentang cara melakukan pinjaman online yang aman. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah bekerja sama dengan Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Republik Indonesia, dan Menengah Republik Indonesia guna membuat langkah pencegahan dan pemberhentian bagi penyelenggara layanan pinjaman online ilegal. Next. Yang Jasa Keuangan telah memberantas pinjaman online ilegal melalui Satgas Waspada Investasi atau SWI secara berkala, mengumumkan daftar layanan pinjaman online ilegal secara terbuka kepada masyarakat. BI selaku otoritas di sistem pembayaran akan menekankan aspek kehati-hatian. Sejak tahun 2018 sampai 2021, Kominfo telah memutus akses 3.856 website maupun aplikasi layanan pinjaman online ilegal. Yang keempat, Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan regulasi yang lebih jelas terkait perizinan dan pendaftaran terhadap penyelenggara layanan pinjaman online, sehingga perusahaan dapat dengan mudah mendaftarkan layanan pinjaman online-nya sehingga mendapat legalitas dari OJK. Dipermudahnya urusan perizinan tersebut diharapkan dapat menekankan angka pinjaman online ilegal. Selanjutnya adalah perlindungan hukum konsumen akan pinjaman online. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan PJOK nomor 77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi sebagai bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan hukum konsumen secara konsisten. Menurut peraturan ini, OJK hanya berwenang untuk melakukan pengawasan pada perusahaan layanan pinjaman online yang telah terdaftar di OJK. Terkait permasalahan bocornya data diri pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan layanan pinjaman online, pemerintah melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menerbitkan peraturan yang tadi 77 garing PJK 01 garing 2016 tentang pelindungan konsumen bagian kedua kerahasiaan data pasal 26. Jika terdapat suatu penyelenggaraan yang menyebarluaskan identitas pribadi konsumen, maka sesuai pasal 47 PJOK nomor 77 garing PJOK titik 01 garing 16 menegaskan bahwa atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK dapat berwenang untuk mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara layanan pinjaman online berupa pertama, peringatan tertulis, yang kedua denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, yang ketiga adalah pembatasan kegiatan usaha, dan yang terakhir adalah pencabutan izin. Jika terdapat konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya kasus penyebarluasan identitas dirinya oleh penyelenggara pelayanan pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK atau ilegal, permasalahan konsumen tersebut dapat diadukan ke kepolisian dengan pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang nomor 11 tahun 2018 junto Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Untuk mengancam perusahaan fintech ilegal terhadap konsumen dapat dijerat dengan pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang ITE. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Mbak Maiswara. Untuk kesimpulannya, next slide. Untuk kesimpulannya, pinjaman online pada dasarnya mendukung terciptanya layanan keuangan yang lebih efisien. Melalui pinjaman online ini, masyarakat yang membutuhkan dana cepat dapat segera teratasi, tanpa harus ke bank dengan syarat-syarat yang rumit. Layanan pinjaman online dapat dengan mudah diakses melalui web, ataupun aplikasi yang mana dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, terkait dengan masalah kebocoran data diri para pengguna layanan pinjaman online ini telah dilindungi oleh Peraturan OJK nomor 77 atau POJK. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan berbagai inisiatif yang dilakukan pemerintah demi perlindungan hukum bagi konsumen. Namun, OJK berencana melakukan pembaharuan terhadap peraturan OJK guna mengadopsi permasalahan pinjaman online yang terjadi saat ini dan mengantisipasi perubahan permasalahan di masa yang akan datang. OJK juga telah membentuk Satgas Waspada Investasi yang mana telah menutup ribuan vintage ilegal. Selanjutnya saran akan dibacakan oleh Mbak Salsabila. Persilakan. Terkait saran, sebaiknya dari pemerintah, terutama Otoritas Jasa Keuangan, tetap terus konsisten dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan edukasi tentang fintech berupa pinjaman online yang telah terdaftar dalam OJK dan yang ilegal. Dalam pelaksanaan, pemberantasan pinjaman-pinjaman online ilegal juga membutuhkan kerjasama antara OJK dan kepolisian agar menimbulkan sikap jera terhadap perusahaan pinjaman yang ilegal sehingga masyarakat pun tidak terjerumus dalam layanan pinjaman online ilegal lagi. Baik, itulah hasil diskusi kami mengenai praktek fintech yang ilegal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar atau
kita diskusikan dalam grup. Terima kasih.